Tadi Bang Faisal cerita sama saya, harus dibuka semua itu rekeningnya para tersangka itu biar fair semua gitu. Bisa lihat juga kita, ya menarik juga menurut saya nih. Kita bisa tahu juga nih ada bohir-bohir siapa di belakang. Buka dulu rekeningmu, gitu loh. Iya, buka dulu topengmu. Kenapa yang nuduh tuh harus buka rekeningnya? Kan yang di sini dituduhkan Mas Rosuryo. Oh iya, dia berani nuduh kan, harusnya dia juga bertanggung jawab. Ada saling menyindir. Kemudian kan belakangan kita juga lihat beredar berita bahwa terlalu jauh keterlibatan kader-kader Demokrat. Dan di lapangan itu memang kader-kader PDIP juga. Nah, saya barangkali sudah saatnya Ibu Mega sama Pak SBY berhenti melakukan politik dendam berkepanjangan dan politik lempar batu sembunyi tangan. Dia kan diam aja kan gitu kan. Tadi Bapak bilang A1, berarti Bapak udah mengetahui dong sosoknya kan? A1. Apanya? Tadi bilang udah. Ya, yang memberikan informasi saya ini A1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Keberadaan Faisal Assegaf hari ini memang membuat kubu Roy Panji CS sesungguhnya keteteran sahabat. Ada beberapa kata kunci yang disampaikan oleh Faisal Assegaf. Ini membuat tabir bohir di belakang mereka semakin terang benderang. Ditambah lagi memang sebelumnya ada viral video Pak Freddy, salah seorang praktisi hukum, pernah mengungkapkan satu hal yang membuat juga saya sangat kaget, bahwa ada uang 16 miliar itu yang diterima oleh mereka para pemburu ijazah palsu Pak Jokowi. Apa betul ini atau benar? Yang pasti bahwa Pak Freddy mengatakan informannya itu A1. Jadi dia memberikan informasi buat dia itu A1 sahabat. Nah, di mana letak menariknya ini kasus? Karena kemudian tak kala Roy Panci juga diundang di salah satu TV nasional, kalau tidak salah di acara Garuda TV ya, atau Nusantara TV. Ketika dicecar soal rekeningnya, itu Panci sangat kaget sahabat. Dan apa yang disampaikan oleh Panci itu ngibulnya minta ampun. Seolah-olah bahwa ketika dia ditanya soal rekening, ada kemarahan yang muncul di mukanya dan menantang balik orang yang bertanya katanya itu agar dia yang membuka. Jadi persis apa yang dituduhkan Roy Panci ke Pak Jokowi sebenarnya, ketika tuduhan itu diarahkan ke Roy Panci, ternyata Roy Panci juga ngamuk. Jadi semakin kelihatan bahwa apa yang dia lakukan ini sangat jauh dari penegakan hukum, tapi lebih pada premingan sahabat ya, lebih pada perusakan citra Pak Jokowi. Dan yang paling menarik adalah penyampaian Faisal Assegaf terkait dengan adanya Islam radikal di belakangnya. Tapi hal ini terungkap tak kala mereka menolak perdamaian. Disitulah Faisal Assegaf blow up secara tipis-tipis, tapi sangat terang benderang bahwa ada Islam radikal di belakangnya. Dan kalau di tracking, Husainuddin adalah mantan FPI, TPUA adalah bentukan Rizik Syihab. Boleh jadi dari disitulah pembiayaan besar ini masuk. Nah, untuk lebih jelasnya, ini coba kita lihat dulu seperti apa pernyataan daripada Faisal Assegaf ketika diskusi dengan Andi Aswan pada saat pertama kali bicara soal pembukaan rekening. Ini dia videonya. Tadi dulu mungkin sebagai closing statement. Ya, ini jadi menarik saya di pertemuan ini saya mendapatkan berita baru ya juga. Bahwasanya mereka sebetulnya mau ditahan ya, tapi ada suatu proses mediasi. Ya, mungkin dari jaminannya ada Bang Refli ya mungkin ya. Ya kita tidak melepaskan juga ada Bang Faisal di sini juga gitu loh, yang selalu nggak ikut ya, mohon maaf. Jadi mungkin itu ya jaminannya gitu. Oh, saya baru tahu ini infokan itu. Dan satu juga yang menarik gitu loh, tadi Bang Faisal cerita sama saya, harus dibuka semua itu rekeningnya para tersangka itu biar fair semua gitu. Bisa lihat juga kita, ya menarik juga menurut saya nih. Kita bisa tahu juga nih ada bohir-bohir siapa di belakang. Nah, di sini jelas sahabat ya, apa yang disampaikan oleh Faisal Assegaf
bahwa harusnya supaya lebih clear rekening mereka dibuka, dan itu diamini oleh Adi Aswan supaya bohir-bohirnya mereka ditahu siapa sebenarnya yang mengirim uang ke mereka, sehingga napasnya itu begitu panjang hanya untuk sebuah isu yang menurut kita semua yang waras ini tidak masuk akal. Inilah yang menjadi tanda tanya besar bagi semua orang yang mulai terang benderang setelah munculnya yang namanya Faisal Assegaf ini. Jadi agak membantu juga Faisal Assegaf awalnya ini yang muncak-muncak berada di posisi Panji CS, dan hari ini seolah-olah dia berpihak kepada Pak Jokowi. Apakah benar berpihak atau tidak, wallahu alam ya. Tapi saya lebih melihatnya sebenarnya beliau ini mau hal ini diselesaikan. Kalaupun misalnya Roy Suryo dipenjarakan, jangan sampai dia dipenjarakan karena faktor politik, tapi betul-betul karena itu adalah sebuah bentuk pelanggaran. Nah, coba kita dengarkan bagaimana Panci ketika dicecar soal rekeningnya. Ini juga penting mengkonfirmasi apakah Panci ini menanggapi itu biasa-biasa saja atau dia panik, dan ternyata dia panik, sahabat. Ini buktinya, videonya. Yang lain kan? Kalau ada orang bilang ya udah buka aja rekeningnya Mas Roy Suryo, berani? Orang yang nuduh itu buka dulu dia. Kalau saya dengan tenang saja, silakan buka kalau ada. Tapi kan buka rekening itu kan kalau memang sudah ada prediksi atau misalnya sudah ada tuduhan. Enak aja nyuruh orang buka rekening. Emangnya lu siapa? Gitu loh. Buka dulu rekeningmu, gitu loh. Iya, buka dulu topengmu. Gitu. Kenapa yang nuduh tuh harus buka rekeningnya? Kan yang di sini dituduhkan Mas Roy Suryo. Oh iya, dia berani nuduh kan, harusnya dia juga bertanggung jawab kan. Memang di mana-mana begitu, Bang, prinsipnya. Prinsipnya itu semua yang menuduh harus membawa bukti. Itu tanggung jawab yang memberikan tuduhan. Dan memang itu harus dibawa. Kalau tidak, hidup seseorang bisa habis waktunya untuk memberikan penjelasan atas segala macam tuduhan. Yang menuduh bawa bukti. Nah, sudah kelihatan kan? Anies Baswedan saja ketika bicara soal tuduh-menuduh, maka yang menuduh itu yang harus membuktikan. Nah, seperti itulah sebenarnya poin dasarnya. Jadi karena mereka menuduh ijazahnya Pak Jokowi palsu, ya mereka yang harus buktikan. Bukan yang dituduh yang harus kerasa kerusu. Bahaya itu kalau seperti itu. Ke depan akan bebas seorang saling tuduh-menuduh. Makanya kenapa Pak Jokowi pernah mengatakan bahwa hal ini tidak boleh diputus di tengah jalan atau tidak boleh damai? Karena itu yang dia khawatirkan. Kedepannya akan banyak orang seenaknya saja melakukan tuduhan tanpa mau bertanggung jawab. Karena berbahaya. Terlalu banyak pejabat publik kita nanti yang menjadi korban efek dari ulah-ulah orang-orang seperti Panci CS ini ataupun orang-orang yang ada di belakangnya. Nah, pada sisi ini kelihatan memang bahwa ini sangat politis. Karena itu Faisal Assegaf juga menegaskan bahwa setidaknya ada dua tokoh kunci yang bisa menyelesaikan masalah ini, yaitu Pak SBY dan Megawati. Karena keduanya katanya tidak bisa bebas dari keterkaitan isu ini, dan itu disampaikan Faisal Assegaf secara tegas, sangat meyakinkan, termasuk adanya paham-paham ex FPI dan HTI atau paham radikal. Dan ini yang paling berbahaya sebenarnya, karena terus terang kalau itu mengganggu sekali sebenarnya persatuan dan kesatuan kita, dan bahkan bisa menggusur dasar negara kita, yaitu Pancasila. Karena itu ya, kalau benar ini ada di belakangnya, harusnya polisi jangan tanggung-tanggung, tahan mereka. Nah, seperti apa videonya? Ini kita cek secara bersama-sama. Mediasi yang digulirkan oleh saya tidak ada hubungan dengan kata Jokowi, itu ijazah palsu. Karena memang ada pembelahan, suka tidak suka, benci atau mendukung. Kemarin mereka tidak ditahan di Polda, itu proses mediasi. Saya punya bukti, kan? Artinya mediasi pihak tersangka dengan pihak Polda. Ini dipelintir. Dibilang mau damai sama Jokowi, sama teman-temannya. Refli, apalagi kasus itu sudah menyentuh aktor-aktor besar di lingkar kekuasaan, melibatkan nama Megawati, sebagai Megawati PDIP, melibatkan Insinyur Joko Widodo. Tapi saya mau
Iva, Roy Surya, jangan dijerat karena motivasi politik. Kawan-kawan pengacara, Roy Surya, maaf, saya jujur mengatakan, mengusung pandangan-pandangan ideologi radikalisme karena anti dialog, anti media. Tuh, tapi itu kan kalau datang dengan paham semangat radikalisme. ideologi radikalisme, terorisme yang mengusung semangat-semangat kekerasan, maka dia tabrakan Bahaya ini. Pancasila. Tadi Bang Faisal cerita sama saya. Bahaya ini teman-teman ya. Dibuka semua itu rekeningnya para tersangka itu biar fair semua gitu. Antara Pak Jokowi, Ibu Mega, ataupun PSB. Oh, kalau Bagaimana mereka yang disuruh mediasi? kalau izinkan saya bicara jujur dan bisa mempertanggungjawabkan Bicara jujur ya. terhadap fakta-fakta isi ijazah palsu ini. 3 nama ini tidak pernah bisa dilepas, Pak Karni. Menurut Anda, tapi mereka nggak ada peduli. Tapi faktanya Jujur ada antara fakta. pemilik dan pengguna itu tidak sinkron, ada saling menyindir. Kemudian kan belakangan kita juga lihat beredar berita bahwa terlalu jauh keterlibatan kader-kader Demokrat dan di lapangan itu memang kader-kader PDIP juga. Nah, saya barangkali sudah saatnya Ibu Mega sama Pak SBY berhenti melakukan politik dendam berkepanjangan dan politik lempar batu sembunyi tangan. Jadi semakin terang menerangkan bahwa ada tokoh, ada organisasi di belakangnya yang memiliki paham radikal. Dan kalau saya tidak kaget, kenapa? Karena tokoh-tokoh ini adalah tokoh yang kecewa terhadap Pak Jokowi. Yang saya kira ini adalah dendam yang tidak berkesudahan, termasuk adanya paham radikal itu karena ada FPI, ada HTI yang sangat sakit hati terhadap Pak Jokowi karena ormasnya dibubarkan. Tentu yang menjadi pertanyaan selanjutnya, kenapa orang ini begitu luar biasa bertahan di isu ini? Tidak ada capeknya. Karena ini sudah lama sahabat, isu soal ijazah ini. Nah, kita munculkan satu informasi yang sebenarnya ini sudah pernah juga saya blow up, yaitu Pak Freddy bagaimana dia memberikan informasi kepada kita semua bahwa ada dana kurang lebih 16 M ya yang mengalir ke mereka. Nah, itu satu informasinya sebagaimana yang saya sampaikan di awal video. Artinya informan yang memberikan informasi ke Pak Freddy itu adalah orang yang terpercaya. Nah, ini coba kita cek sama-sama videonya. Kan ada yang nggak bisa terima sakit hatinya. Pak, itu 16 miliar memang tujuannya untuk Saya nggak tahu. Itu kan saya mendapat informasi demikian. seseorang atau gimana, Pak? Pokoknya menggoyang gitu aja. Pak, ini ada kaitannya, kan sebelumnya sempat ramai nih bahwa ada isu pemakzulan Wapres. Apakah ada kaitan yang mengarah ke situ? Sehingga menyenggol Pak Jokowi dengan dugaan ijazah palsunya atau seperti Karena itu kan satu rentetan satu kereta. Satu kereta satu rentetan. Benar. Pemajulan pada Wapres semana, revolusi aja kalau berani kan gitu kan. Ngapain repot-repot, ngapain harus teriak-teriak, ngapain harus ngomong sama media. Kalau berani ambil senjata dong, perang revolusi, bubarkan negara kan gitu. Ngomong gede aja kan gitu. Iya benar. Ngapain harus begitu? Kan kita ikutin peraturan. Senang tidak senang, beliau terpilih, kita wajib menghormati. Kalau kita ini adalah orang waras. Kan kira-kira begitu kan. Pak, tapi kenal nggak sebenarnya Pak Jokowi dengan orang yang diduga apa Di balik intelektual? Ya, beliau tentu tahu lah siapa-siapa, dia pasti tahu gitu kan. Tapi beliau kan memegang sopan santun. Dia tidak mau, dia kan, saya lihat ya Pak Jokowi selama ini kan dihujat sejak dia berkuasa pun kan, jadi wali kota maupun gubernur kan dihujat kemana kanan kiri kan. Tapi dia kan diam aja kan gitu kan. Tadi Bapak bilang A1, berarti Bapak udah mengetahui dong sosoknya kan? A1. Apanya? Tadi bilang udah. Ya, yang memberikan informasi saya ini A1. Tapi informasi itu sumbernya benar atau tidak saya nggak tahu. Tapi orangnya itu A1 bagi saya percaya dia. Karena karena kita punya harkat martabat. Orang nggak ada kerjaan, ada peristiwa kan pasti ada penyebab. Kan, ya teman-teman bisa menyimpulkan sendiri kan. Percaya dia karena kedudukannya dia gitu. Pak, ini ada terkait sakit hati dari orang-orang yang sebelumnya gitu.
Ya, saya rasa mesti kalian yang menggali ya, yang lebih tahu ya. Tapi yang jelas kan, tidak ada hujan tanpa angin, kan gitu kan. Kalau ada ombak pasti ada angin, kan gitu kan, atau arus. Sama aja kan, ini ada peristiwa kan pasti ada penyebabnya. Tidak mungkin dong tuh lah orang nggak ada kerjaan, heboh kan begitu. Kemudian saya ada baca di YouTube atau di mana ya? Saya baca, saya lupa. Di salah satu artikel ya. Katanya saya mau bawa ini ke Amerika, saya mau bawa ke Eropa, saya mau bawa ke sana itu Tifa itu. Kenapa Pak? Iya, yang nggak masuk akal lah. Itu urusan pribadi dalam negeri kok bawa ke luar negeri ya. Itu memalukan kita sendiri. Bagaimana sih? Karena kita punya harkat martabat dong. Masa kita nggak punya? Anda nggak bangga ya? Benar Pak Frederick, benar. Masa nggak selesaikan dalam negeri, terus minta orang Amerika? Emang Amerika itu bos kamu? Ya enggak lah. Dari paparan Pak Freddy ini semakin tergambar satu rangkaian antara apa yang disampaikan oleh Pak Faisal, Andi Aswan, lalu bagaimana Panci Kolagapan soal ditanya soal rekening, dengan adanya pernyataan dari Pak Freddy ini yang merupakan ahli hukum, dan bahkan mengkritik keras terhadap mereka ini yang membawa persoalan-persoalan seperti ini ke dunia internasional. Ini memang luar biasa kasus ini sahabat. Jadi jangan dilihat ini adalah kasus yang hanya menyoal soal Pak Jokowi, karena ada satu hal yang sangat membahayakan bangsa kita, yaitu soal radikalisme tadi itu. Oleh karena itu sekali lagi saya tertarik juga bicara soal di kasus secara terus menerus ya, karena memang hampir tiap hari mungkin tidak ada hal yang kita bahas selain kasus ini, karena sesungguhnya itu tidak saja urusan Pak Jokowi, tapi ini soal persatuan dan persatuan kita. Ini soal kebinekaan kita. Kita tidak mau bangsa kita diacak-acak oleh paham-paham radikal yang membuat kita nanti seperti Timur Tengah. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.